Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik. Tuhan datang menyapa kami, dan biarlah firman kehidupan meneguhkan iman kami, memberkati kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 31. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada sebuah cerita tentang seseorang yang datang ke sebuah pesta adat Batak di Jakarta. Kita sebut saja namanya Pak Merwal. Ia menghadiri sebuah acara. Ketika makanan dihidangkan, ia melihat potongan daging saksang yang sangat besar di pinggir meja dekat mereka duduk. Sementara di piringnya ada sepotong ikan kecil atau daging kecil. Dengan cerdik ia berbisik kepada orang sebelahnya, "Amang, demi persaudaraan kita, mari kita tukar dulu piring ini. Bukankah Alkitab berkata, kita harus saling mengasihi?" Orang itu langsung menjawab, "Bah, kalau kayak gitu, kau sajalah yang mengasihi aku dengan memberikan daging yang besar itu tetap di piringku." Cerita tadi mungkin sedikit menggelitik. Seakan-akan suatu hal yang tidak terjadi. Di tengah Jakarta yang begitu padat penduduk, kita menemukan dua jenis manusia. Mereka yang merasa lelah karena selalu dimanfaatkan, mereka yang selalu lelah karena merasa tidak pernah diperlakukan dengan adil. Hidup dalam budaya transaksional. Kita hanya tersenyum jika kita disenyumi. Kita hanya membantu jika ada keuntungan. Seringkali kita menjadi seperti Pak Merwal. Tetapi kita mencari dan menguntungkan ego kita sendiri. Hari ini firman Tuhan hadir sebagai undangan yang meneduhkan kita melihat kehidupan kita. Yesus datang dan mengajak kita untuk melakukan satu hal yang baik, dan yang baik itu juga menjadi harapan kita. Kita belajar yang pertama. Di ayat 31, saya berikan tema membalikkan arus kebiasaan. Yesus memulai kalimatnya dengan kata sama seperti atau sebagaimana. Yesus sedang mengajak kita untuk menyelami ruang batin di mana kita sering menginginkan sesuatu tapi juga mengabaikan yang diinginkan orang lain. Apa yang paling kita inginkan? Kita ingin dihargai, bukan? Kita ingin diampuni, bukan? Dan kita ingin didengarkan saat terluka. Yesus tidak melarang keinginan itu. Namun firman Tuhan meletakkan kata perintah, poiete, untuk menandakan tindakan yang harus dimulai sekarang dan terus menerus dan menjadi gaya hidup yang akan kita terima. Yesus menggeser fokus di mana orang berkata apa yang harus aku terima menjadi apa yang harus aku beri. Yesus mengingatkan kita dengan kisah yang terjadi dalam Perjanjian Lama di mana Yusuf di Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang dengan ketakutan bahwa Yusuf akan membalas dendam atas penjualan sebagai budak. Alih-alih melakukan itu, Yusuf melangkah maju. Ia tidak menunggu saudara-saudaranya untuk memohon maaf. Ia mengambil inisiatif untuk memeluk dan menjamin hidup mereka. Disinilah arus balik berkat yang disediakan Tuhan. Di tengah keletihan kita, maukah kita berhenti menuntut dunia memperlakukan kita dengan baik? Walaupun itu perlu, mulailah dengan menjadi orang pertama yang mengalirkan kebaikan itu. Dan biarlah kebaikan-kebaikan itu lahir dari sebuah ketulusan. Yang kedua, di ayat 31b, kita diajak untuk melihat imajinasi bukan hanya satu bagian yang tidak real, tapi imajinasi kasih yang dapat dilihat. Dia katakan, supaya
orang perbuat kepadamu. Satu filsafat Stoik yang disebutkan dengan the golden rule dalam versi negatif yang dikatakan jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda tidak inginkan. Secara umum orang akan memahami ini adalah etika yang pasif yang hanya mencari aman. Jika saya tidak menyakiti seseorang, saya sudah menjadi baik. Tapi Yesus merombaknya dengan bentuk positif dengan mengatakan, Kristen tidak cukup hanya tidak berbuat jahat. Kristen harus aktif berbuat baik. Mungkin merasa menjadi orang Kristen yang baik hanya karena tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah korupsi, tidak pernah memaki orang, tetapi memberi perhatian kepada orang-orang di sekeliling, di kantor, di rumah, di lingkungan tempat tinggal. Ketika ada orang yang sedang bekerja dikucilkan karena kesalahannya, atau ada tetangga yang sedang berduka karena beda keyakinan, apakah kita memiliki diam dalam zona keamanan dan rasa nyaman kita? Firman Tuhan menguji kembali bahwa ujian sebenarnya hadir saat ego kita berkata, itu bukan urusanku. Yang penting aku tak merugikan dia. Yesus menentang kita untuk menggunakan imajinasi dan menantang kita untuk menggunakan kasih-Nya. Jika kita berada di posisi yang kesepian, terpuruk, dinilai salah, bahkan kita merindukan tangan yang merangkul bukan menghakimi. Lihat Daud. Ketika ia berada di gua dekat kota Adulam, ketika Saul mengejar musuh-musuhnya termasuk Daud dan akhirnya mereka berjumpa di kota Adulam. Mereka berkumpul dan orang-orang itu ingin membunuh Saul. Para pemberontak yang bersama dengan di Adulam yang dijumpai oleh Daud. Pada prinsipnya mereka ingin membalas. Dan Daud di kondisi yang tidak baik-baik menjumpai dan berusaha untuk melawan Saul. Di saat yang tepat Saul bisa dikalahkan, Daud tidak menggunakan dan tidak membunuhnya. Dia hanya mengambil puca dan memotong puca bajunya, menunjukkan Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh. Tetapi Daud tidak melakukannya karena ia tahu Allah tidak menginginkan itu. Yang terakhir, ada keserupaan yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Demikian juga secara serupa. Di bagian akhir diajak kita, ukuran tindakan kita kepada orang lain ditandai kerinduan kita akan kebaikan. Ketika orang memperlakukan orang lain dengan baik, hanya jika mereka baik, kita sedang diperbudak oleh sikap orang lain. Ketika seorang memperlakukan mereka dengan baik karena itu adalah prinsip iman, kita sedang berjalan dalam kemerdekaan orang-orang yang percaya. Hosea juga pernah mengalami itu. Allah menyuruhnya menikahi Gomer, seorang perempuan yang kemudian tidak setia dan pergi meninggalkan Hosea demi selingkuhannya. Ketika Gomer jatuh sakit dan dijual kembali di pasar budak, Hosea tidak berkata, itu karena perbuatanmu, mampuslah. Sebaliknya, Hosea datang pergi menebus Gomer. Kembali, dia datang dan memberi uangnya, lalu membawa pulang dan berkata, engkau harus tinggal bersamaku. Hosea memberikan perlakuan yang tidak layak kepada Gomer. Tapi itulah perlakuan yang mencerminkan kasih Allah. Hari ini kita sedang kehabisan tenaga, kehabisan rasa kasih. Karena terus dituntut kasih dari manusia. Maukah kita melepaskan belenggu balasan mengasihi karena orang lain mengasihi? Dan hari ini saya boleh tutup renungan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang sanggup melakukan yang dilakukan sebagaimana firman Tuhan bagi kita? Jawabannya tidak akan pernah ada jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita beruntung dan kita bersyukur karena firman Tuhan ini bukan kepadaku dan kepadamu yang menjadi pusat dari harapan. Tapi Kristuslah
yang menjadi pusat firman Tuhan. Semua ini menjadi mungkin jika kita bersama dengan Kristus yang terlebih dahulu memberikan kita kemenangan di atas kayu salib. Yesus tidak menunggu kita untuk berbuat baik, tapi Ia datang untuk langkah pertama. Mari bersama Tuhan, berikan dirimu, berikan kekuatanmu, dan andalkanlah kasih Tuhan yang berlimpah. Niscaya kita pun mampu untuk melakukannya. Kita akan tahu dan kita dapati bahwa kita mampu hanya karena Kristus, dan Kristus yang sama, yang memberikan kesempatan bagi orang lain dan para tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Kita diajak, datanglah dan pergilah, serta bagikanlah kebaikan firman Tuhan hari ini, dan menangkanlah cinta kasih Tuhan. Ingat kisah Pak Merwald di awal? Beberapa tahun kemudian ia belajar firman Tuhan dengan baik. Suatu hari ia datang ke pesta adat yang lain. Ia duduk di sebelah orang yang dulu pernah menolak menukar piring dengannya. Kali ini Pak Merwald mendapatkan potongan daging yang sangat besar. Sementara orang di sebelahnya mendapatkan potongan yang kecil. Tanpa berbisik dan tanpa ragu, Pak Merwald menggeser piringnya dan berkata, "Amang, ini piringku untukmu. Karena aku tahu jika aku berada di posisimu, inilah yang paling aku harapkan dari saudaraku." Orang itu kaget, lalu mereka makan bersama dengan sukacita dan saling berkata, "Tuhan itu baik." Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami boleh merenungkan kembali kebaikan Tuhan, mengajak kami untuk melakukan hal yang baik karena Tuhan hadir dan Tuhanlah yang memimpin hati kami untuk melakukannya. Ajarlah kami Tuhan untuk merayakannya, dan semuanya kami kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih anugerah Kristus Yesus Kastiala Bapa dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.